Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di Bangkok, kita telah tersambung dengan warga negara Indonesia yang ada di Thailand, Zulfikar Yurnaidi. Halo, selamat malam Mas Fikar. Selamat malam, selamat malam. Oke, Mas Mas Fikar, Iqbal. bagaimana suasana di Thailand, khususnya di Bangkok malam ini? Apakah Anda masih merasakan ada gempa susulan di sana? Untuk malam ini kebetulan sudah aman ya. Jadi memang tadi gempanya sekitar jam setengah dua saja waktu itu. Kebetulan saya juga lagi di hotel ya, lagi ada acara di sini. Kemudian harus turun ya dari lantai 8 bersama dengan warga yang lain. Tapi setelah beberapa jam ya, mungkin 3-4 jam kita di luar, kemudian boleh masuk kembali ke hotel. Saat ini situasi kalau kita lihat di luar sudah cukup aman, terkendali, jalan juga sudah ramai, aktivitas di pertokoan dan restoran juga sudah kembali lancar. Oke, apakah Anda melihat ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di sana ketika gempa terjadi? Kalau dari kebetulan saya ada di area Sukhumvit ya. Di sini memang tidak terlihat secara jelas ada kerusakan, tapi memang kalau tadi ketika masuk di hotel itu ada sedikit dari plafon gitu, kayak cat-catnya itu runtuh. Kemudian juga terlihat sedikit lah, tetapi memang kerusakan yang besar itu ada di Chatuchak ya. Jadi ada gedung yang memang sedang dibangun dan belum selesai. Kebetulan bukan kebetulan ya, itu runtuh gitu. Sampai tadi saya sempat cek berita juga, memang sekitar udah ada 3 orang yang dilaporkan meninggal dan sekitar 80 orang dilaporkan masih menghilang dan dalam pencarian. Kalau saya tidak salah, pemerintah di sana sempat mengumumkan status zona siaga ataupun zona darurat begitu ya di sana. Apakah ini artinya bahwa memang aktivitas seperti yang tadi Anda katakan bahwa semuanya sudah berjalan normal, ini artinya bahwa tidak ada hal-hal yang tentunya membuat masyarakat ini harus takut ataupun waspada begitu? Kalau saat ini memang seperti itu situasinya. Tadi memang tidak lama setelah gempa ya, dan juga karena memang ada bangunan yang runtuh itu, Perdana Menteri dari Thailand memang langsung mengadakan rapat dadakan ya, dan memang mengumumkan kondisi darurat. Begitu pula tadi memang di area gedung-gedung perkantoran di sini juga warga memang tidak bisa masuk kembali ke ruangan. Jadi kita semua memang harus menunggu di luar sampai adanya pengumuman bahwa memang kita sudah boleh kembali ke ruangan. Tetapi sampai saat ini memang situasi terlihat sudah cukup terkendali. Kalau memang restoran sudah dibuka kembali, Anda juga bisa beraktivitas normal dengan masuk lagi ke dalam hotel. Bagaimana dengan pelayanan publik di sana? Seperti halnya transportasi, apakah lancar? Ya. Kebetulan ini di luar hotel saya itu kita bisa melihat kayak MRT-nya gitu ya. Untuk itu memang masih berhenti, jadi belum beroperasi untuk keretanya. Memang dari pihak otoritas ini masih melakukan pemeriksaan apakah sudah bisa untuk dioperasikan kembali. Tetapi untuk transportasi yang bus, kemudian taksi dan segala macam itu sudah mulai beroperasi. Oke, berarti untuk MRT saja yang masih belum beroperasi hingga saat ini. Nah, berbicara soal warga negara Indonesia yang ada di sana, apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana kondisi mereka di sana? Apakah ada pihak dari KBRI yang langsung mencari tahu bagaimana kondisi terkini terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di sana? Untuk dari KBRI sendiri memang saya juga tidak dapat informasi secara langsung ya. Tetapi ketika kita cek ke sosial media, terutama di Instagram story-nya, memang mereka mencantumkan himbauan untuk warga Indonesia yang ada di Thailand untuk tetap waspada, khususnya karena ada kemungkinan untuk tadi ya aftershock ya, atau gempa susulan, dan juga memang mencantumkan nomor-nomor hotline dari KBRI yang bisa dihubungi jika misalkan memang memerlukan bantuan dan lain sebagainya. Mas Fikar, terakhir ini berbicara soal aktivitas Mas Fikar sendiri di sana. Ini apakah Mas Fikar ini memang bekerja atau sekolah lagi atau seperti apa? Kebetulan memang saya sedang lagi ada acara saja, sedang meeting, sedang workshop. Jadi memang bukan warga yang tinggal di sini. Mungkin itu salah satu sebabnya kenapa tidak mendapat informasi langsung dari KBRI. Oke, apakah ini artinya bahwa dengan adanya kondisi ini, apakah Anda akan semakin dipercepat untuk kembali ke Indonesia atau akan berjalan normal seperti biasa?
Ya itu juga merupakan kekhawatiran ya. Memang rencananya saya akan terbang ke Bali besok. Kemudian tadi sempat cek juga ke bandara dan lain sebagainya. Sepertinya memang untuk operasi penerbangan akan tetap berjalan secara lancar ya. Cuma memang masih tersisa ya tadi itu ketika gempanya berjalan gitu kan, itu memang goyangannya sangat berasa gitu. Dan ya kebetulan di hotel tempat saya ada acara itu, kita ada semacam kayak gantungan dari atap. Jadi memang bunyinya sangat berisik ketika itu. Jadi cukup ada kepanikan. Dan ketika turun sampai bawah pun ada beberapa orang yang memang kayak ada panic attack gitu ya. Maksudnya dari staff sininya bahkan yang harus ditenangkan gitu. Bahkan oleh tamu yang lain gitu untuk bernafas dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang terlihat sudah lancar. Ya tidak terlalu inilah. Cuma memang cukup memprihatinkan tadi itu ya, korban dan juga potensi korban yang ada dari gedung di Chatuchak itu. Oke, baik. Mas Zulfikar Yurnaidi, warga negara Indonesia yang ada di Thailand, terima kasih sudah berbagi informasinya kepada kami dan semoga besok penerbangannya bisa tetap lancar dan selamat sampai ke tanah air. Selamat malam. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Selamat